Masya Allah, kemarin saya sudah diajak ke Keraton Kesepuhan, terus ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa, ketemu 7 muazin yang azan bersamaan. Masya Allah, luar biasa. Kang Faris mau ngajak saya kemana lagi ya? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Faris, ini saya lagi lagi nginget kemarin ini. Oh gitu. Kang, jadi kayak kemarin kan kita ke Keraton Kesepuhan, terus juga ke Masjid Sang Cipta Rasa. Nah, itu dia Kang. Gak, gimana nih hari ini nih di Cirebon nih, Azon? Alhamdulillah Cirebon, Masya Allah ya Kang. Luar biasa ya. Udara juga sejuk. Alhamdulillah. Masyarakatnya juga santun-santun. Alhamdulillah. Ya itulah hasil dari perjuangannya Syekh Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan Islam di Cirebon ini. Tidak hanya sekedar dengan menggunakan kebijaksanaan, Iya Kang. tapi di antara kesuksesannya beliau menyebarkan Islam di Cirebon juga dengan mau'izatul hasanah. Apa itu? Dengan nasihat-nasihat yang baik. Masya Allah. Hari ini saya spesial buat Azul. Nah, kita kemana nih kira-kira hari ini Kang? Hari ini kita akan ke Makbaroh Sunan Gunung Jati. Makbaroh Sunan Gunung Ya, Jati itu Makbaroh itu makam. makam. Bahasa Arabnya Makbaroh. Makbaroh. Oh, Ya, nanti iya, di sana Azul bisa melihat juga peninggalan-peninggalan syiar dakwahnya Sunan Gunung Jati. Masya Allah. Nah, Waduh. itu Azul. Kita bakalan berangkat nih, tapi kan Boleh. kita sarapan dulu. Ini saya tadi udah ambilin buah Kang. makasih sekali ini, Nah, terima kasih sekali. Ini saya udah siapin juga minuman Kang. Wah. Ini saya belum minum, tenang aja Kang, maaf Kang. Siap, Nah, terima kasih. terima kita kasih. kumpulin tenaga baru Boleh, kita mangga, jalan ya, mangga. Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sunan Gunung Jati itu di antara kesuksesannya dalam mendakwahkan Islam di Cirebon, Iya Kang. beliau dengan menggunakan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Nah, itu dia tuh. Maka banyak sekali quotes-quotes yang beliau sampaikan sebagai sebuah bentuk nasihat yang baik. Di antaranya adalah beliau pernah mengucapkan dalam bahasa Jawa Cirebon, singkarna sifat kang denwanci. Artinya apa itu Kang? Artinya jauhi semua sifat yang tidak baik. Oh iya, saya sering ngucapin itu sebenarnya Kang. Ya, kenapa beliau menasihati itu? Karena sifat yang tidak baik ini akan berpengaruh kepada mentalitas orang tersebut. Oh iya. Ya, jadi kalau orang terbiasa melakukan sifat yang tidak baik, maka mentalnya juga nanti akan menjadi tidak baik. Masya Allah. Nah, makbarohnya Sunan Gunung Jati sudah di depan tuh, Fazrul. Iya kan? Sudah, bentar lagi sampai nih, sebentar lagi. Oke, kita melipir ambil sini aja ya, Kang ya? ambil kiri. Ambil kiri, siap-siap ya Kang, siap. Oke. Nah, Masya Zo, Allah, iya Kang. ini lingkungan makbarah atau makam Sunan Gunung Jati. Masya Allah, kita langsung masuk Kang. Ayo, masuk ya. Ayo, Kang. Bentar Kang. Boleh. Sebentar ya, kayaknya saya ada. Maaf Ge, seadanya Ge. Maaf Ge. Amin. Amin ya Allah. Maaf. Didongakaken Mas Maaf. Azwe. Dan sukses ya. Ge, maaf Ge Bu. Maaf. Iya, lagi nih. Angga. Sayang ini. Karena
Pas sudah tadi. Pangapunten nggih. Nggih, mangga. Mari nggih, assalamualaikum. Masya Allah, Kang, kalau saya lihat-lihat tadi ramai juga yang minta-minta ya, Kang ya? Di mana? Di sana tadi ya? Iya, tadi di depan sini. Nah, jadi gini, Fazo ya. Kaitannya kenapa orang yang minta-minta di sini itu tidak dilarang? Kenapa tuh, Kang? Ya karena nggak ada yang berani ngelarang. Karena? Ya sesuai dengan pesannya Sunan Gunung Jati yang tadi saya sampaikan atau itu Ya. quotes-nya. Quotes-nya. Ya, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Titip. Saya titip musola dan fakir miskin. Oh, berarti ada memang filosofinya. Iya, benar. Soalnya saya lihat tadi juga di sebelah sana kayaknya ada yang berbaris lagi minta-minta. Betul. Bukan lagi minta-minta, kayaknya lagi ngantri. Ada yang mau ngasih baik, sodako. Mau ngasih sodako, Betul. Masya Allah. Nah, itu seperti itu di luar sini. biasa. Ini kita lanjut aja nih, Kang. Boleh, yuk. Kemana, Kang? Kita ketemu dengan Kang Udin. Ya. Nah, ini dia Kang Udin nih. Assalamualaikum Kang Udin. Assalamualaikum Kang Iya. Udin. Masya Allah. Kang Udin, Ya. ini Fazo. Iya. Fazo ini dari Jakarta. Iya. Yang memang sengaja datang ke sini Ah. ingin belajar tentang kesuksesannya Syekh Syarif Hidayatullah Iya. dalam menyebarkan dan mendakwakan Islam di kota Cirebon ini. Ya Fazo ya? Betul. Kemarin saya kan juga sempat baca-baca ya, Kang ya. Iya. Katanya di sini itu ada 9 pintu ya, Kang? Ya, betul. Nah, yang mana ya 9 pintu itu ya, Kang? Kalau sebenarnya sih ada 7 pintu sebenarnya. Ada 7? Karena ini awalnya itu namanya Giri Saptarengga. Giri Saptarengga? Ya, Giri itu berada di gunung, Sapta itu 7, Rengga itu pintu. Oh, gitu. Cuman setelah zaman datangnya Adipati Keling, ada tambahan 2. Oh. Itu yang pertama ini. Ini ya, Kang? Ini pintu pengantin namanya. Oh, gitu? Iya. Kenapa bisa dinamain pintu pengantin, Kang? Jadi bisa disebut pintu pengantin karena yang dikebumikan di sini itu diibaratkan bagaikan tidurnya seperti pengantin. Ya, pintu pengantin ini digambarkan sebagai sebuah pintu di mana orang akan menuju kehidupan baru. Kehidupan baru. Oh, Itu kehidupan seperti akhirat. itu. Gitu. Iya. Dan yang ini namanya pintu beling. Pintu beling. Yang artinya yang bebel-bebel itu supaya eling. Ya. Ngerti bebel? Bebel Ya, itu bahasa susah Cirebon itu diatur, bebel keras jadi kepala gitu ya? nakal. Jadi yang pintu yang ketiga di sebelah sana. Ini kan jalannya muter. Iya, Jadi Kang. di pintu dalam. Di mana pintu dalam ini dibuka setahun itu 2 kali. Oh, iya, Kang. Yang pertama gerbek Syawal dan yang kedua gerbek Agung di bulan Zulhijjah atau Idul Adha. Oh, gitu, Kang. Itu. Kalau orang biasa kayak saya boleh masuk nggak, Kang? Boleh, mumpung ada Kang Paris, beliau ini salah satu keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Masya Allah, Karena- biasanya keluarga aja yang boleh Iya, ke sana. Yang ke sana itu biasanya sultan. Masya Allah. Baik kesepuan maupun kanoman. Semoga habis dari sana saya jadi sultan ya, Kang. Mudah-mudahan, Amin, ya Allah. mudah-mudahan. Bener nih, Kang. Ayo, Kang. Mangga, Ayo. mangga. Ayo, Insya Allah. Ayo, Kang. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, ini pintu dalamnya yang dimana sultan itu setahun dibuka 2 kali. Oh, begitu Hanya ya, untuk Kang? sultan keluar masuk sultan kalau ziarah ke leluhurnya. Kalau masyarakat umum kan keluar masuknya dari pintu samping. Oh, gitu. Tidak diperbolehkan untuk pintu ini. Oh, begitu. Karena Ini pintu khusus ini untuk sultan. Untuk sultan. Masya Allah, sahabat RTV, Ya. ini kesempatan yang spesial, kesempatan emas buat saya bisa masuk lewat pintu sultan. Masya Allah, pintu dalam ya, Kang? Ya. Ikutin yuk. Yuk, mangga. Silakan, Kang. Iya. Sini. Nih. Duluan, Kang. Masya Allah ya, Kang. Ini ramai sekali ya, Kang, yang ziarah. Ini orang-orang yang ziarah, jamaah yang Ini lagi banyak ziarah. peziarah, Masya banyak Allah, peziarah umum. Luar biasa. Nah, kalau ini namanya pintu pasujudan.
yang ini. Yang ini ya Kang? Di mana untuk peziarah umum hanya batas ini. Oh gitu ya Hanya Kang? batas di pintu yang keempat. Keempat. Ya. Berarti nggak boleh masuk ke dalam lagi? Tidak diperbolehkan untuk umum. Oh begitu Kang. Ada alasan tertentu mungkin Kang? Jadi kalau pintu ini untuk dibuka itu ya kecuali sultan aja. Oh iya. Nah, batasan cuma sultan aja. Nah, kalau peziarah umum ingin langsung itu silakan minta rekomendasi ke kesultanan. Oh begitu. Meminta isi. Oh begitu. Baru nanti diperbolehkan, tapi tidak lewat pintu ini. Tetap seperti itu. pintu ke samping. Oh begitu ya Kang. Nah, Nah Kang berarti yang pintu ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 nggak bisa lihat nggak dong saya bisa Kang? diperlihatkan untuk umum. Oh begitu. Di antara alasannya ini untuk menjaga, Fazo. Oh begitu ya Kang. Karena di sana ini banyak orang yang mulia, banyak orang yang soleh, sehingga kita menjaga agar kuburan ini jangan dikesankan untuk tempat bermain orang sembarangan. Seperti itu, Fazo. Siap Kang. Terus saya kemarin sempat baca kalau nggak salah di sini ada 7 sumur ya Kang? Betul. Masya Allah Kang, yang datang ke sini saking semangatnya ngaji dan berdoa begitu ya. Ini bacaannya juga kenceng-kenceng ya. betul. Itu nggak apa-apa itu Kang? Iya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Masya Allah. Baik yang datang awal, yang datang akhir itu kadang-kadang ya saling kenceng-kencengan. Iya. Tapi kan kita tetap sama. Betul. Nggak ada yang gondok-gondokan. Masya Ya, Allah. walaupun orangnya udah nggak ada, tapi bisa mengakurkan umat. Iya. Ini salah satu istilahnya keistimewaan dari Sunan Gunung Jati. Nah, jadi Fazo, Ya Kang? ini segini banyaknya orang yang berziarah di sini, ini sebuah bukti kebesaran karomah dari Syekh Syarif Hidayatullah, bukti kebesaran karomah dari Sunan Gunung Jati. Masya Allah, walaupun sudah Wafat lama, lama, dan mereka tidak ada yang pernah mengenal beliau. Masya Allah. Tapi Saya mereka sampai merinding. mengenal kemuliaan dan kesolehan dari Sunan Gunung Jati. Masya Allah, luar biasa ya Kang. Semoga kita besok ketika sudah wafat tetap ada yang selalu mendoakan ya Kang. Amin. Amin. Dan Ya semoga Rabbal kita Alamin. semua nanti di akhirat dikumpulkan dengan Sunan Gunung Jati. Amin, ya Rabbal Alamin. Terus saya kemarin sempat baca kalau nggak salah di sini ada 7 sumur ya Kang. Betul. Nah, Ya, ya. boleh nggak saya berkunjung ke sana Kang? Boleh. Mari kita ke sana, ke Sumur Jati. Mari Kang. Nah, ini Masya Allah. salah satu sumur yang 7 itu. Oh ini ya Kang sumurnya Iya, Kang? ini namanya Sumur Jati. Sumur Jati. Sumur Jati ini dibangun oleh Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Walang Sungsang. Oh begitu Salah Kang. satu putra dari Kerajaan Pajajaran. Masya Allah. Pangeran Walang Sungsang itu Pangeran Cakrabuana. Iya, Kang. Pamannya Syekh Syarif Hidayatullah. Masya Allah. Bahkan yang ini airnya juga dulu dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk berwudu. Oh begitu Kang. Air ini Ini sumur pertama yang ada di sini. ada di sini. Sampai sekarang masih tetap digunakan. Masih digunakan, bahkan istilahnya dipakai untuk orang-orang mandi sumur 7. Dari yang 7 sumur itu intinya sumur ya ini, Sumur Waluya Jati. Masya Allah. Jadi gini Fazo, dulu Syekh Syarif itu sebelum dia ini lengser dari menjadi kepanembahan, Iya Kang? beliau sudah menyerahkan terlebih dahulu kepada menantunya. Oh begitu. Beliaunya uzlah dan beriadah di sini. Nah, Sunan Kalijaga itu dulu ketika ngaji kepada Syekh Syarif Hidayatullah di antara tempatnya di sini ini ya. Di sini. Di sini begitu ya. Nah, ketika mau mengaji, beliau selalu dalam kondisi suci berwudu. Nah, wudunya itu ya di sumur ini. Sumur ini. Masya Allah, berarti saya harus berwudu Ya, juga salah nih. satunya itu gentongnya. Iya. Oh iya. Nah, kalau mau berwudu boleh. Boleh nih Ya. kita langsung berwudu aja. Ya. Saya izin wudu dulu Ah, ya. Barukan ya. Siap Kang. Jadi Saya ngalap izin berkah, sebentar ngalap Kang. Boleh, bangga.
Ya Allah, semoga perjalananku di Cirebon ini bisa membawa berkah dan dilancarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah. Luas banget nih ya. Ya luas 3,5 hektar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah selesai wudhu. Ya. Masya Allah. Gimana perasaannya setelah wudhu di situ tadi? Seger, Masya Allah. Berasa lebih lega. Tadi sempat berdoa juga habis wudhu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu sifatnya tabarukan, Zo. Iya Kang. Karena sumur ini yang membuat itu adalah orang yang soleh, maka kita ini diperbolehkan untuk tabarukan. Masya Allah. Nah, di antara khasiatnya kita bertabarukan seperti di sumur ini, insya Allah dengan Fazo berwudu di sini, Iya Kang. mudah-mudahan Fazo akan disehatkan badannya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga juga yang paling penting, semoga membawa berkah saya ke Cirebon. Amin. Ya Kang. Gimana nih sekarang? Nah, ini yang sumur pertama ya Kang? Ini sumur pertama. pertama. Masih ada 6 lagi? Masih ada 6 lagi. Lokasinya di mana tuh Kang? Lokasinya ya muter kurang lebih 1,5 kilo. Kalau mau Maksimal. semuanya. Kayaknya waktu kita nggak cukup ya Kang. Iya. Jadi ini saja sudah mewakilkan, yang penting saya sudah berwudu. Ya. Insya Allah minta doanya juga. Ya, sama-sama. Biar berkah dan mudah jodoh. Ya, Amin. ya, amin, Karena amin, kita amin. kan sekarang rutenya adalah ke Petilasan Sunan Kalijaga. Nah, itu dia Karena tuh, di Kang. sana juga banyak sejarah yang harus Faso ketahui Siap Kang. ya, tentang keterkaitannya dan hubungannya antara Sunan Kalijaga kepada Sunan Gunung Jati. Masya Allah, berarti sampai sini dulu nih di sini ya Iya, Kang. Kang Udin matur Ya. kesuhun sangat. Iya, sami-sami. Matur Ya, kesuhun sama-sama. sangat. Mugi-mugi Kang Udin disehatkan. Ya, amin, Dikatakan rezekinya. Amin. Kula langsung permisi nih Kang Mangga, Udin. mangga, Nggih. mangga, mangga. Pangapunten Kang Udin. Mari Kang Udin. Ya. Langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berarti ini ada hubungan baik gitu antara Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati gitu ya Kang? Pasti. Bahkan di dalam satu cerita dikatakan kalau Sunan Kalijaga ini murid dari Sunan Gunung Jati. Oh seperti itu. Ya, murid dari Sunan Gunung Jati. Jadi kalau Sunan Kalijaga itu murid dari Sunan Bonang dan murid dari Sunan Gunung Jati. Luar Nah, biasa. ini Fazo nih udah deket nih petilasannya Sunan Kalijaga ini. Ini nanti kita minggir kiri, Iya, Kang. menepi ke kiri. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai. Kita udah sampai di petilasan Sunan Kalijaga, Fazo. Masya Allah. Petilasannya. Ayo Kang, langsung jalan Kang. Ayo. Oh, alhamdulillah. Luar biasa Kang. Ini hutan belantara dulunya ya? Iya, dulu hutan belantara. Masya Allah, udah sampai kita Kang. Assalamualaikum. 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 Kang Raden, sehat Kang Raden. Assalamualaikum Kang Raden. Masya Allah. Alhamdulillah. Fazo, Iya Kang. ini Kang Raden Edi. Kang Edi, punten ini izin datang ke sini. Saya pengen nanya peninggalan-peninggalan atau jejak-jejak dari Sunan Kalijaga, apa yang bisa saya tahu di sini begitu. Boleh dikatakan petilasan, ya boleh dikatakan situs gitu ya. Iya. Nah, jadi petilasan makom keramat Sunan Kalijaga. Nah, Masya Sunan Allah. Kalijaga berasal dari Demak. Nggih. Ya, di sama berguru sama Gunung Jati gitu ya. Nah, gitu. Oh begitu, berarti di sini Ya. petilasan tempat singgah kayak gitu. Tempat singgah. Masya Allah. Jadi gini Fazo, Sunan Kalijaga itu aslinya dari Demak. Iya. Ketika beliau ini berguru kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati, nah beliau itu berdiam dirinya di sini, diamnya di sini.
Bisa dibilang tempat tinggalnya di sini begitu Tempat ya? tinggalnya di sini. Masya Allah. Ini kayaknya di belakang ada ruangan lagi Iya. gitu. Iya. Ada pintu lagi, boleh? Boleh. Gimana Insya Kang? Allah boleh. Insya Allah Boleh. boleh. Ya, Iya. karena kayaknya kalau saya lihat sih dikunci, berarti Iya. tidak sembarangan orang boleh Iya. masuk ya Kang? Ya Allah. Maka Kang Edi, sangat dibukakan. Mangga. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya warahmatullahi. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya wali. Ini dia ya Kang ya? Masya Allah. Jadi tempat ini makbaroh Sunan Kalijaga. Nah, di sana di dalam ada kambunya, ada ranjangnya, ada spraynya gitu ya. Oh gitu ya Kang? Masya Allah. Nah, maka Kang, Ini kita boleh lihat gitu ya Kang? boleh sedikit aja. Nggak apa-apa. Sedikit aja. Kalau masuk kayaknya Nggak bisa. tidak bisa, Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Sini. Punten Kang Raden Edi. Ini saya sangat merasa bangga sekali ini diperbolehkan hadir di sini, diperbolehkan untuk ziarah. Terima kasih banyak Kang Edi ya. Ini kan banyak juga nih makbaro yang lain. Nah, Pengikutnya ada 24. pengikutnya ada Pengikut 24 Kanjeng ya. Sunan, termasuk Sultan Palembang ya sebelah sini. Sultan Palembang yang pertama, Badarudin. Sultan Iya. Badauddin Shah. Sunan Kalijaga ini memiliki 120 makbaro. Kayak gimana itu maksudnya Kang? Punya 120 kuburan yang dipercaya makamnya atau kuburannya Sunan Kalijaga. Kok bisa gitu Kang? Nah, ya wali memang seperti itu. Wali kadang-kadang duduk saja untuk menghormatinya masyarakat tersebut. Nah, dibuatlah satu semacam makbaroh biar orang tidak berbuat macam-macam. Oh, seperti Nah, itu ya Kang? ini salah satu di antara yang dipercaya sebagai makbarohnya Sunan Kalijaga. Masya Allah. Nah, karena kita nggak bisa masuk, Iya kan? ayo kita kirim Fatihah saja di sini buat beliau. Boleh Kalau Kang? soal kirim Fatihah buat beliau, pasti sampai. Betul Kang. Ya. Siap Kang. Ayo, mangga. Mangga. Masya Allah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Alhamdulillah Kang, saya terima kasih banyak ini. Sama-sama. Udah disempatkan waktunya buat nganterin saya ke petilasan Sunan Kalijaga. Dan sekarang kita menuju ke radio ya. Menuju ke radio. Kita promosi Ustadz on the road biar warga Cirebon bisa mendapatkan berkah dan kebaikan dari apa yang saya pelajari ini. Betul. Alhamdulillah kita udah Alhamdulillah. Nah, ini sampai. dia tempatnya nih, Pak. Siap Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung turun. FM Tila Radio terfavorit di Cirebon. Adalah nggak sendirian hari ini Sobat Bilar karena seru banget di sini kedatangan tamu spesial dari program Ustadz on the Road. Yeay, keren banget dari Raja Wali Televisi nih ya. Ini program unggulan yang keren banget dan di sini sudah ada Kak Fazo Ahmad selaku host program Ustadz on the Road RTV dan juga ada Kang Gus Faris. Oke,
Sekarang kita ke Kak Fazo ya, selaku host program Ustadz on the Road. Gimana nih kesan sama juga pengalaman selama memandu program Ustadz on the Road yang ini? Yang paling Berkesan menarik, gitu. semua mempunyai kesan tersendiri. Kita ke Jawa Timur punya kesan yang luar biasa juga, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan. Ke Cirebon apalagi ya, banyak hal-hal baru, banyak saya belajar tentang penyebaran agama Islam di Cirebon itu luar biasa juga. Jadi setiap daerah, setiap tempat mempunyai ciri khas dan juga sesuatu yang spesial gitu. Dan itu nggak saya dapetin di sekolah, akhirnya saya dapetin di Ustadz on the Road gitu. Next, kita ke pertanyaan untuk Kang Gus Faris atau Ustadz dari Gus Faris ini ya. Gimana nih Kang untuk kesan dan juga pengalaman kerjasama dengan RTV dalam program Ustadz on the Road ini? Program Ustadz on the Road ini saya nyatakan sebagai salah satu program religi yang sangat cerdas. Masya Allah, amin ya Allah, alhamdulillah. Kenapa saya bilang cerdas? Karena pertama kita realitanya itu kena. Satu. Yang kedua, kita langsung berinteraksi dengan masyarakat. Betul. Dengan kasus yang sering terjadi di masyarakat. Yang kedua, bukan hanya itu. Di Ustadz on the Road ini ada dakwah sejarah. Itu yang belum pernah disajikan oleh program religi di televisi lain. Betul. Karena terus terang saya sering ikut dalam acara-acara seperti ini, tapi Ustadz on the Road beda dari yang lainnya, dan Ustadz on the Road adalah program religi yang saya nyatakan sebagai program religi tercerdas di Indonesia. Wah. Biasa. Saksikan program Ustadz on the Road Setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat Jam 6:30 pagi hanya di RTV